Kita lanjutkan perbincangan walaupun Prof. Gayus sudah meninggalkan forum perbincangan ini karena ada agenda lainnya. Tapi rasanya kita juga masih bisa membahas dari apa yang disampaikan oleh Prof. Gayus karena juga pencerahan, juga informasi untuk masyarakat. Prof. Ibnu dan juga Mas Yudi. Terutama tadi juga disebutkan oleh Prof. Gayus masalah tangkap tangan. Apakah memang termasuk kewenangan jaksa sebenarnya, Prof. Ibnu? Sumber tindakan dalam hukum itu ada laporan. Laporan itu laporan pemberitahuan akan terjadi suatu tindak pidana. Laporan. Oh, ada korupsi, laporan. Ada namanya aduan, mengadu, kalau itu delik-delik pada pribadi. Ya. Dan yang tiga adalah tangkap tangan. Tangkap tangan itu terminologinya ada tiga. Tertangkapnya pada saat terjadi perbuatan. Oke, satu, tek ada tangkap. Kemudian tertangkapnya setelah perbuatan masyarakat menyerukan. Nah itu. Yang ketiga, ditemukan bukti. Bukti apa? Bukti tidak pidana yang menunjukkan pada dia sebagai pelakunya. Lah, tampaknya Kejaksaan Agung melihatnya seperti itu. Ada bukti, buktinya uang. Siapa? Dari X. Untuk siapa? Untuk perkara yang berdua. Oh, kembali kemudian dirunut. Oh, pelakunya ini. Disitulah yang masuk kualifikasi tangkap tangan. Jadi konsep tangkap tangan itu luas. Tidak hanya tertangkapnya pada saat suatu kejadian. Atau saat kemudian. Tapi ditemukan bukti bahwa bukti itu ada mengarah pada yang bersangkutan. Disitulah kualifikasi tangkap tangan. Gitu. Dengan demikian, dalam seperti ini, semua penegak hukum bisa. KPK bisa, walaupun lagi puasa. Lagi puasa. Itu Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung. Nah, ini harus diutamakan. Karena justru OTT itu kalau dari segi ilmu kriminalistik, pembuktiannya yang mudah. Sekarang pertanyaannya kenapa penegak hukum mencari bukti-bukti yang sulit? Yang mudah-mudah aja banyak. Apa? Penangkapan. Itu. Kepolisian demikian juga. Biasanya polisi yang perkara-perkara petty crime. Petty crime itu perkara kecil. Nah ini perkara besar, white crime. Disinilah saya kira kalau semua penegak hukum itu bersinergi dalam rangka mengungkap suatu perkara korupsi, insya Allah IPK kita akan bagus dan akan disegani dunia dalam rangka pemberantasan korupsi. Baik. Soal justice kolaborator disebutkan Prof. Gayus ini bisa menjadi sebuah inovasi untuk membuat kemudian para pelaku ini buka suara, berbicara. Tapi apakah hal ini memang sebelumnya sudah pernah dicoba, dilakukan? Bagaimana realitanya, Mas Yudi? Ya, memang justice kolaborator itu pasti penyidik akan menyampaikan ya. Tetapi kan kita ada sendesolnya kan berbeda. Bahwa pada prinsipnya ternyata mereka adalah pelaku utama. Ya kan, kemudian yang kedua, jarang sekali mereka mau mengakui perbuatannya. Mereka udah terima duit bilangnya pinjaman, ya kan, membuat alibi-alibi yang artinya mereka tidak korupsi gitu kan. Kemudian yang ketiga yang paling penting dalam justice kolaborator, mengungkap peristiwa korupsi lain yang lebih besar. Wah, itu udah ketakutan mereka kan, pasti nggak akan diungkap seperti itu. Jadi menurut saya ya justice kolaborator tetap akan disampaikan oleh penyidik kepada tersangka ya, tapi kemungkinan itu sangat kecil ya. Apalagi kita tahu bahwa saat ini kan udah seminggu ya dari kasus ini bergulir dan kita belum melihat ada pergerakan yang signifikan. Saya takutnya kan di luar sana kan orang-orang ini kan masih bebas gitu ya, yang pihak yang lain bisa jadi mereka kemudian akan menghapus komunikasi, mereka akan menghilangkan barang bukti. Memang ini butuh kecepatan nih ya, makanya kenapa saya sepakat sama Prof ya bahwa sebenarnya OTT itu mudah dan harus dengan kecepatan yang sigap, presisi gitu kan. Rumah siapa lagi yang akan ditugas? Karena gini, kalau kita bicara mengenai korupsi di peradilan, pasti berbicara dengan putusan. Ya, karena disitulah hakim berbicara. Ya, ketika dia misalnya memvonis bebas sebagai hal yang itu memang nggak masalah gitu ya. Tapi kan bermasalah kalau ada duitnya. Apa putusannya di situ? Dan di situ yang kemudian ya fall to head ya, bahwa dia menerima uang, menerima suap ataupun gratifikasi dan terwujud ya dengan adanya putusan yang sesuai dengan request permintaan dari makelarnya ya kan, seperti itu Mbak. Jadi ini yang harus dicari oleh teman-teman kejaksaan ya, putusan-putusan mana yang diduga terkait uang hampir 1 triliun tersebut. Ya, karena saya lihat kemarin kayak mungkin nggak ada ya putusan-putusan yang, karena memang uang itu kan saya sepakat sama Prof ya, bisa jadi itu uang itu ada titipan dari mana-mana. Karena kalau uang itu misalnya terkait dengan suatu perkara itu berkas perkaranya ada di situ, Prof. Putusan-putusannya. Iya. Jadi misalnya ada 500 juta, ada putusan di situ. Oh, ini berarti mudah gitu kan. Oh, ini putusannya yang ini, hakim-hakimnya ini. Jadi memang ini saya pikir memang sangat rumit karena memang apalagi kita belum ada undang-undang perampasan aset. Ya, ini kalau pembuktian yang
5 miliar yang ke kasasi dan 1 miliar yang buat Zarot gitu ya. Saya pikir itu udah mudah. Tapi kan yang hampir 1 triliun dan emas 51 kilo, yang perlu ini mau diapain? Kalau apalagi nggak ada undang-undang perampasan aset seperti itu. Itu kan, Prof. Nah, Prof, salah satu hal yang menjadi masukan saran adalah minta kejaksaan untuk melakukan audit terhadap putusan-putusan yang ada. Tapi kalau tadi katanya Mas Yudi mengatakan ceritanya, realitanya seperti itu, susah berarti, Prof, hal itu dilakukan. Jadi tampaknya ada dua terminologi, Mbak. Satu terminologi pertama, sebetulnya kasus Zahrov dan oknum pengacara itu yang aktif siapa? Nah, cocok. Aktif apa? Yang aktif. Apakah Zahrov ataukah penasihat hukum? Nah, kalau itu aktifnya adalah penasihat hukum, bisa sebagai GC, bukan pelaku utama. Tapi kalau Zahrov sebagai pelaku utama, tidak bisa sebagai GC. Baik, karena salah satu syarat dari GC adalah bukan pelaku utama. Ya, itu dulu. Itu satu perkara. Kemudian perkara yang kedua, lah itu uang yang berjimbun tadi milik siapa? Ini dua terminologi yang berbeda. Dengan demikian, uang yang berjimbun 1M itu bagian untuk reformasi peradilan. Sebetulnya siapa saja sih hakim yang terlibat ini? Catatannya perkara apa? Saya kira gampang lah. 10 tahun eranya maju kok. Apa tidak ada dengan pembuktian dengan penelusuran jejak digital itu yang tadi dikatakan oleh Prof. Ibnu. Bisa itu cukup mudah untuk membantu. Cukup mudah dengan IT. Sekarang mungkin mudah-mudahan kejaksaan sudah menyita HP-nya. HP-nya JR. Itu kemana saja? Siapa saja? Paling tidak bisa. Ini yang bisa membuka awal. Sehingga dengan demikian nanti akan terbuka semuanya. Baik, Prof. Kalau tadi katakan juga oleh Mas Yudi bahwa ini sudah sepekan semenjak ditemukannya barang bukti tersebut, belum terlalu ada pergerakan signifikan. Setidaknya kita tahu, belum ada nama-nama kemudian diumumkan, sudah tersangkut dengan mengenai kasus ini. Apa yang Prof bisa baca? Apakah memang kita tidak bisa berharap banyak, hanya dalam diputus sampai sini saja atau seperti apa, Prof? Oh, enggak. Karena penyidikan itu suatu yang sulit, Mbak. Jadi harus hati-hati, apalagi sudah menyangkut orang. Yang penting sekarang seorang penyidik itu menyita bukti dulu, bukti dokumen. Karena bukti dokumen, apalagi nanti ada dokumen elektronik, itu sepanjang masa akan bicara. Tinggal nanti jejak-jejak itu disampaikan pada penuntut umum. Sekarang pertanyaannya ini di Indonesia, dibuka semua atau dibuka separuh? Nah, itu termasuk. Kalau dibuka semua, repot. Apa dibuka separuh? Kemungkinan dibuka separuh itu, Prof, seperti apa kemudian? Nah, sekarang kadang-kadang seperti itu, Pak. Dibuka separuh dulu. Karena ini bagian juga dari penegakan hukum. Sehingga kalau separuh ini kan menyangkut bos-bos mungkin. Separuh ini yang kena. Disinilah yang kadang-kadang dalam suatu terminologi penegakan hukum itu tidak salah kalau dikatakan pilih kasih. Karena juga bisa rontok nanti kalau memang semuanya kena. Bisa gangguan dalam suatu lembaga. Seperti KPK dulu juga gitu kan. Semua kena kan akhirnya kan gitu. Tebang pilih artinya. Kan itu oportunitas kan akhirnya kan. Tapi apakah memang seperti itu, Mas Yudi? Dalam kenyataannya memang jadi sebenarnya cukup mudah untuk bisa membuktikan lewat jejak digital, bisa ditelusuri kemana-mana, tapi kemudian tidak dibuka semuanya. Ya, saya pikir harusnya nggak seperti itu ya, tapi ya harusnya prudent ya, Mbak ya. Tapi menurut saya sebenarnya gini, kita apresiasi Kejaksaan Agung yang berhasil membongkar ini. Setidaknya ini menjadi pengingat kita. Ada dua hal kalau kita lihat dari helikopter view ya, terkait upaya pemberantasan korupsi yang belum selesai sampai saat ini. Tadi sudah saya spill satu, Undang-Undang Perampasan Aset. Yang kedua, Undang-Undang Pembatasan Uang Tunai. Ya, misalnya transaksi hanya 100 juta atau 1 miliar gitu kan. Tapi kalau ini kan sampai 1 triliun kan berarti kan memang benar-benar luar biasa. Ini harusnya ditamparan buat kita semua bahwa ketika berlarut-larut ya pengesahan undang-undang perampasan aset ya, kemudian juga terkait dengan pembatasan uang tunai, ini akan selalu berulang. Ini kan bagi lingkaran setan, ada lagi besok, ada lagi, terus kita menuntaskan seperti apa. Saya pikir sekarang teman-teman di Kejaksaan lagi agak berpikir keras nih ya, bagaimana nih mereka bisa merampas uang 1 triliun untuk negara ya kan. Dan di satu sisi pasti Zahrov juga sedang berpikir supaya yang dirampas itu hanya uang terkait dengan perkara pembunuhan saja ya, sehingga uang yang 1 triliun emas itu masih jadi milik dia. Betul. Ya, itu pasti ini akan menjadi perdebatan. Kalau memang, tapi ya kita berharap selalu berdoa ya. Kadang-kadang ada berkah Tuhan gitu, Mbak. Jadi siapa tahu nanti tiba-tiba teman-teman Kejaksaan berhasil menemukan, penyidik yang menemukan bukti bahwa wah ternyata ini uangnya ini dan uangnya itu. Kadang-kadang ada seperti itu, Mbak, yang kita nggak duga gitu kan. Ketika misalnya menggeledah suatu tempat, ternyata di suatu tempat itu ada catatan
ya kan? Wah, ini punya si A, punya si B, si C, ini terkait dengan perkara ini. Kadang-kadang kita nggak duga. Makanya kenapa penggeledahan merupakan hal yang penting ketika misalnya mengungkap kasus, apalagi kasus dari OTT, karena orang nggak siap. Termasuk tadi dikatakan oleh Prof Hipnu, sama seperti handphone. Handphone itu adalah milik kita sehari-hari. Kita catatan kita ngapain, percakapan kita dengan siapa ada di situ. Jadi dua hal itu yang menurut saya yang bisa jadi, ya kita berharap ini akan terbongkar. Karena kalau misalnya itu dirampas buat negara, wah itu bisa digunakan buat banyak proyek pemerintah seperti itu, Mbak. Seperti betul. mungkin buat makan siang gratis gitu. Betul. Mensejahterakan masyarakat. Tapi Prof, ini kita berandai-andai. Andai kemudian ketahuan, terbuka, ini putusan ini kemudian dengan uangnya sekian, itu semua ada kemudian penjelasannya. Apa konsekuensi hukumnya kemudian, Prof? Ya, kita mengacu equality before the law. Siapa bertindak bertanggung jawab. Disinilah saya kira momentum Mahkamah Agung menunjukkan tagline-nya. Menuju peradilan tangguh. Peradilan tangguh menuju Indonesia emas. Nah, itu saya kira segera dilakukan. Karena kalau tidak kasihan hakim-hakim berintegritas. Kasihan. Jadi perbincangan terus. Ini yang saya kira menjadikan tidak enak dalam suatu lingkup peradilan, dalam lingkup pergaulan dan sebagainya. Betul. Dengan demikian kita support, Mbak. Betul-betul siapa pemilik tadi. Memang yang jadi sulit gini Mas Nadi. Uang 1M itu apakah sebagai barang bukti siapa saja? Ini agak repot. Karena barang bukti itu harus relevan dengan tindak pidana yang dilakukan. Jadi jangan sampai 1M itu milik siapa. Ini saya kira tantangan bagi penyidik Kejaksaan Agung untuk menunjukkan bahwa identifikasi 1M itu milik A, B, C, D, dan sebagainya. Kalau tidak, karena undang-undang perampasan belum ada, kita belum bisa minta apa-apa. Padahal itu uang tidak jelas. Udah depan mata. Udah di depan mata. Mau sita negara belum bisa. Mau sebagai barang bukti untuk siapa? Perkara yang mana? Baik. Ini saya kira tantangan bagi Kejaksaan Agung penyidik untuk mengungkap semuanya. Gitu. Baik, Mas Yudi, masih ada harapan tentunya bagi kita untuk bisa melihat ataupun juga mendengarkan nyanyian dari Zarov ini terakhir? Selalu masih ada harapan, Mbak ya, karena kita berharap peradilan itu kan bersih ya, supaya masyarakat yang mencari keadilan tidak dikorbankan, supaya yang punya uang nggak selalu menang, padahal mereka salah, supaya yang rakyat kecil mereka benar seperti. Jadi jangan sampai pisau itu seperti pengadilan itu seperti pisau ya, tajamnya ke bawah, ke atas tumpul. Jadi yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Kemudian yang benar jadi salah jadi benar karena ada uangnya. Padahal sebenarnya mereka lah pintu keadilan. Nah, saya pikir Zarov sekarang ini kan ada di bawah tahanan dari kejaksaan ya. Saya pikir ya teknik penyidikan saya pikir kita nggak usah ngajarin ikan berenang ya. Teman-teman kejaksaan udah paham ya. Saya pikir mereka akan mengelus, mereka akan minta punya banyak teknik lah. Ya kita tunggu aja, kita tunggu saja episode berikutnya yang akan disampaikan oleh kejaksaan. Siapa tahu akan ada hal positif dari teman-teman kejaksaan yang disampaikan kepada publik seperti itu, Mbak. Prof sudah sampaikan tadi mengenai tantangannya. Closing statement juga dari Prof Hipnu. Ya, kita sebagai masyarakat kita dukung. Karena ini suatu kejahatan yang luar biasa. Dan ini mencerminkan birokrasi yang buruk, apalagi dunia peradilan. Hakim itu menjaga marwah keadilan, marwah peradaban. Jadi kalau sampai marwah peradaban itu hancurlah kita semua. Sehingga tidak ada keteladanan, tidak ada suatu pimpinan, tidak ada suatu panutan. Karena hakim itu kan sosok wakil Tuhan. Sehingga harus betul disegani dan betul-betul bersih. Baik, kita masih berharap bahwa nyanyian itu akan bisa terdengar lebih jauh lagi, bukan jauh api dari panggang begitu. Sehingga kita bisa melihat nanti adanya penelusuran siapa saja sebenarnya yang selama ini kemudian terkait dengan apa yang dilakukan oleh Zarov selama menjadi maklar kasus ataupun juga mafia kasus. Mas Yudi terima kasih, Prof Hipnu juga terima kasih.